Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Ma'ruf, NIM 1814080063. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari, SPD MSI. Mata kuliah Biofisika. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang fluida. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik tentang fluida pada aliran darah manusia. Nah, ini contoh gambar fluida pada aliran darah. Dan terdapat bagian-bagiannya. Teman-teman bisa memahami dan mempelajarinya. Nah, keseluruhan sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler yang terdiri dari arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena dapat diasumsi seperti model pipa. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil penumpang pembuluh darah, maka laju atau kecepatan aliran darah semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Nah, selanjutnya fluida pada paru-paru. Di sini terdapat mekanisme paru-paru. Nah, terdapat pleura visceralis yang menjadi satu dengan jaringan paru-paru. Di luarnya terdapat pleura parietalis. Ruang pleura visceralis dan pleura parietalis adalah ruang intrapleural. Nah, di sini sudah ditunjukkan pada gambar yang mana yang terdapat yang pertama yaitu pleura parietalis, yang kedua pleura visceralis, yang ketiga ruang interpleural. Nah, selanjutnya subtopik tentang penerapan fluida pada alat kesehatan. Yang mana yang pertama yaitu tensimeter yang digunakan untuk mengukur tekanan darah tubuh, berapa angka sistol pada jantung kuncup dan berapa angka diastol pada waktu jantung mengembang kembali. Yang kedua tonometer yang mana digunakan untuk pemeriksaan untuk mengetahui tekanan intraokuler pada mata. Yang ketiga yaitu sistometer yang digunakan untuk mengukur tekanan kandungan kemih. Selanjutnya yaitu prinsip fluida pada burung. Nah, di sini terdapat gambar yang berkaitan dengan fluida pada burung dan terdapat rumus-rumusan yang berkaitan dengan prinsip fluida pada burung tersebut. Nah, dari persamaan yang berlaku untuk kasus fluida dinamis tersebut, kita mendapatkan prinsip-prinsip penting yang mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Nah, bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida atau dalam hal ini udara atau angin di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas sayap. Burung pun akan terangkat ke atas karenanya. Nah, selanjutnya kontinuitas pada ikan sumpit. Ikan sumpit di sini bentuk tubuh ikan sumpit dari ujung moncong hingga sirip punggung hampir lurus. Warna ikan ini adalah putih atau keperakan dengan punggungnya memiliki garis-garis hitam. Biasanya terdiri dari 5-7 garis. Memiliki mulut dengan bentuk quadrat style dengan rahang bawah menonjol keluar. Ukuran tubuh umum kecil sehingga 5-10 cm.
Nah, di sini sering ditemukan di Asia Tenggara, dari India ke Filipina, Indonesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Namun terdapat juga beberapa spesies yang ditemukan di Australia bagian utara. Ikan sumpit mendiami muara sungai dan perairan pesisir Payau, Asia dan di rawa-rawa bakau dan bahkan di Australia bagian utara. Selanjutnya, pertahanan hidupnya. Urutan proses ikan sumpit memangsa target adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insangnya. Yang kedua, air yang berada dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekankan insang. Nah, selanjutnya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, di sini terdapat mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ini teman-teman bisa memahami mekanisme fotosintesis pada tumbuhan, dan inilah bentuk salah satu contoh gambar fotosintesis pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya yaitu proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Nah, di sini terdapat gambar yang berkaitan dengan proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Nah, mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun terjadi melalui dua cara, yaitu ekstravaskuler di luar berkas pengangkut dan intravaskuler di dalam berkas pengangkut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.